Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Kolbi dari kelas P3A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi data dengan judul Digital Transmission. Materi pertama mengenai digital to digital conversion, di mana terdapat 3 cara untuk melakukan proses konversi data digital menjadi sinyal digital, yaitu line coding, block coding, dan scrambling. Line coding sendiri merupakan metode untuk merubah simbol dari sumber ke dalam bentuk lain untuk ditransmisikan dan dapat merubah pesan-pesan digital ke dalam deretan simbol yang baru. Nah, hal inilah yang disebut dengan proses encoding. Jadi, berdasarkan level sinyal yang digunakan, line coding ini dikategorikan menjadi 8, yaitu unipolar, polar, bipolar, NRZL, NRZI, RZ, Manchester, dan diferensial Manchester. Line coding schemes. Skema dari line coding sendiri yaitu ada 10. Yang pertama mengenai skema unipolar, di mana semua elemen sinyal yang mempunyai tanda yang sama, yaitu positif semua atau negatif semua. Nah, dalam skema unipolar ini, semua level sinyal berada pada salah satu sisi dari sumbu waktu, yaitu baik di atas ataupun di bawah. Yang kedua yaitu NRZ, atau non-return to zero level. Dinamakan seperti itu karena sinyal tidak kembali ke nol pada tengah dari bit. Nah, ada 2 level tegangan yang digunakan pada NRZ, yaitu NRZI dan NRZL. Yang ketiga yaitu RZ, atau return to zero, di mana return to zero ini mengatasi masalah dari NRZ. Masalah dari NRZ yaitu ketika pengirim dan penerima clocknya itu tidak sinkron. Jadi penerima tidak tahu kapan bit terakhir dan kapan bit baru akan dimulai. Nah, salah satu solusinya yaitu RZ, atau return to zero, di mana RZ ini menggunakan 3 nilai positif, yaitu 3 nilai yaitu positif, negatif, dan nol. Yang keempat adalah bipase, di mana bipase ini mengatasi masalah yang terkait dengan NRL, yang mengatasi masalah terkait NRZL, yaitu skema Manchester, dan diferensial Manchester mengatasi masalah terkait dengan NRZI. Yang kelima yaitu bipolar, di mana bipolar ini mengeliminasi kekurangan-kekurangan yang ada pada NRZ. Nah, dalam encoding bipolar, dia menggunakan 3 tingkatan, yaitu positif, negatif, dan nol. Yang keenam yaitu multilevel, di mana multilevel ini bertujuan untuk meningkatkan data, tetapi pada saat yang sama, dia juga menurunkan kecepatan sinyal atau menurunkan bandwidth. Nah, untuk mencapai tujuan pengkodean multilevel, makanya dilakukan pengkodean dari M elemen data menjadi N elemen data. Yang ketujuh yaitu 2B1Q, atau 2 binary 1 quaternary, di mana dinamakan seperti itu, yang berarti setiap 2 bit data dikodekan ke dalam satu elemen sinyal yang mempunyai 4 level tegangan. Yang ke-8 yaitu 8B6T, di mana 8B6T ini dinamakan demikian karena pengkodeannya ini melakukan konversi 8 bit bilangan biner data menjadi 6 pola sinyal dengan 3 level tegangan, yaitu positif, negatif, dan nol. Yang ke-9 yaitu 4D PAM5, atau 4 dimensional 5 level pulse amplitude modulation. Yang ke-10 yaitu MLT3, atau multi-line transmission 3 level, di mana MLT3 ini menggunakan 3 level tegangan sinyal dan 3 aturan transisi untuk berpindah dari satu level tegangan ke level tegangan yang lain. Selanjutnya yaitu scrambling. Scrambling ini pada dasarnya merupakan pengkodean AMI dengan modifikasi apabila dideteksi level tegangan 0 yang berderetan panjang. Tujuan dari pengkodean scrambling ini yaitu melakukan substitusi dengan aturan tertentu apabila dideteksi sejumlah tegangan 0 berderet panjang.
Yang pertama yaitu 8BZS. Teknik ini digunakan apabila terdapat 8 level tegangan 0 berurutan, maka ke-8 level tegangan tersebut akan disubstitusi. Yang kedua yaitu HDB3 atau teknik High Density Bipolar Trizero. Nah, pengkodean ini mirip dengan pengkodean B8ZS yang telah diulas pada bagian sebelumnya. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai analog to digital conversion. Pada proses transformasi data analog ke digital dikenal dengan istilah digitalisasi. Ada 3 hal yang paling umum yang terjadi setelah proses digitalisasi, yaitu pertama, data digital ditransformasikan menggunakan NRZL. Yang kedua, data digital diandaikan sebagai sinyal digital menggunakan kode selain NRZL. Dengan demikian, maka diperlukan tahapan tambahan. Nah, yang ketiga yaitu data digital dapat diubah menjadi sinyal analog menggunakan salah satu teknik dari modulasi. Code decoder itu merupakan perangkat yang digunakan untuk merubah data analog menjadi digital untuk ditransmisi dan kemudian mendapatkan kembali data analog dari data digital sebelumnya. Ada 2 teknik yang digunakan dalam code decoder ini. Yang pertama yaitu PCM atau Pulse Code Modulation. Pulse Code Modulation ini merupakan metode yang digunakan untuk digital mewakili sampel sinyal analog. Nah, encoder ini memiliki 3 proses. Yang pertama sampling, di mana sampling ini digunakan untuk memproduksi sinyal analog yang asli, di mana satu kondisi yang diperlukan adalah bahwa tingkat sampling minimal 2 kali frekuensi tertinggi dari sinyal yang asli. Yang kedua yaitu kuantisasi, di mana hasil sampling yang serangkaian pulsa dengan nilai-nilai amplitudo antara amplitudo maksimum dan amplitudo minimum dari sinyal. Nah, himpunan amplitudo ini bisa tak terbatas dengan nilai non-integral antara kedua batas. Yang ketiga yaitu encoding, di mana encoding ini berkaitan dilakukan setelah setiap sampel dikuantisasi dan jumlah bit per sampel ditentukan. Nah, masing-masing sampel ini dapat diubah ke kode data 11 bit. Selanjutnya yaitu delta modulation. PCM itu adalah teknik yang paling kompleks, yang sangat kompleks. Jadi teknik lain yang dikembangkan untuk mengurangi kompleksitas dari PCM yang paling sederhana yaitu delta modulation, di mana PCM ini menemukan nilai amplitudo sinyal untuk setiap sampel delta modulation dan menentukan perubahan dari sampel sebelumnya. Terakhir yaitu transmission mode, di mana transmission mode ini mode transmisi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu berdasarkan transmisi data. Ada yang namanya transmisi serial dan ada transmisi paralel, di mana transmisi serial ini adalah transmisi data yang dalam satu satuan waktu hanya ada 1 bit yang disalurkan. Nah, dengan demikian data pada yang terdiri atas banyak bit ini akan dikirim berurutan satu persatu. Sedangkan transmisi paralel adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu ada beberapa bit, biasanya ada 8 bit. Nah, ini akan disalurkan bersamaan. Sedangkan mode transmisi adalah cara dari data dari suatu piranti ke cara pengiriman data dari satu piranti ke piranti yang lain. Ada 2 cara, yaitu secara transmisi secara sinkron dan tak sinkron. Transmisi secara sinkron adalah transmisi data di mana kedua belah pihak, yaitu pengirim dan penerima, berada pada waktu yang sinkron dan biasanya dimulai dengan sinyal SYN untuk melakukan sinkronisasi antara 2 piranti yang berkomunikasi. Dan yang kedua yaitu transmisi tak sinkron, di mana transmisi tak sinkron ini merupakan transmisi data di mana kedua belah pihak, yaitu pengirim dan
penerima tidak perlu berada pada waktu yang sama. Nah, mode transmisi ini diterapkan pada komunikasi data di mana kecepatan piranti pengirim dan piranti penerima itu jauh berbeda. Jadi itulah sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.